Ya, ada emiten CHEM, Cemstar Indonesia Tbk atau CEM, bukan CAM tapi CEM. Profilnya adalah perusahaan produsen bahan kimia untuk industri tekstil yang berlokasi di Purwakarta. Untuk shareholdernya ada Tunas Bahtera Harum sebagai pengendali 68%, masyarakat 29%. Terus shareholder banyak yang cabut ya 2 bulan terakhir ini, Maret April. Mei-nya belum ada update lagi. Listingnya 2022, harga IPO-nya 150. Ini lokal yang nguasain. Kita lihat lokal siapa yang nguasain, individu ya 28%, perusahaan 0,8. Kita lihat foreign kurang dari 1%, dan nyungsep ya. Bid dan offer kita lihat di sini tipis ya. Tahanan cuman di ya beberapa titik aja ya, 4 tik ya. 4 tik juga tahanan cuma kecil-kecil. Ya, tahanan kecil-kecil nih. Ke bawahnya ada 1000, cuma 1000 doang nih. Jadi 56. Terus kesininya ke atasnya sedikit-sedikit. Jadi ini sangat ringan, kalau mau diangkat ini sangat ringan. Terus kita lihat finansial. Jangan finansial dulu deh. Insider dulu ya. Kadang-kadang suka lupa kalau insider nggak dibahas. Oh, belum ada penjualan ya. Belum ada penjualan, insider belum ada penjualan. Artinya masih banyak duit berarti. Dividen 2023 ya ada ya 1,21 perak. Oh, ini pernah bagian dividen nih Juni. Nah, kita lihat rupnya juga bulan Mei 2023 ya ada ya. Nanti 29 Mei nih. Tunggu aja kalau 2024 ada nggak. Kalau di tahun 2023 ada nih ya rupnya. Terus dividen juga bagiin ya 1,21 perak ya, lumayan kan. Kalau harga gocap ya 2%. Kita lihat secara total ya 2022 diangkat di akhir 2023. Setelah itu longsor, sempat diangkat lagi walaupun nggak full di akhir-akhir ya. Pas awal langsung dilongsorin. Ini juga 2 bulan menjelang awal dilongsorin ya. Coba lihat 1 year-nya ya, jadi awal-awal berarti bulan Oktoberan dinaikin, Oktober itu naikin, November ya, jadi mulainya dari Oktober, November nanti dijeblosin, Desember juga dijeblosin. Desember diangkat ya, Januari sempat diangkat ya di awal ya. Baik, kita langsung ke finansial biar kita lihat dia masuk ke apa namanya, ke watchlist untuk PPK enggak gitu ya. Ekuitas 114, 112, 113, 111, 113, cenderung nggak kemana-mana ya ekuitasnya ya, cuman beda. Ini kita lihat itu ke quarter ya, kita lihat anualnya sampai 2023 111 ya. Tadi perkiraan berapa kalau di kuartal kan perkiraannya ya, ada kenaikan ya 113 ya, ada kenaikan ya walaupun sedikit ada kenaikan. Kita lihat ke statistik. Kita lihat pernya 79 kurang baik. PBP-nya 0,9 ya, turun 0,1 ya dari harga bukunya. Harga bukunya 66. ROI-nya ada nih. ROI-nya ada 1,2 ya. 1,2 ya, 1,2 kurang baik ya. Dividen pernah ya tadi ya. Nah, lihat dari dividen tahun kemarin cuma 1 perak, berarti 23% ya. Berarti kan tahun
Kalau mau sekarang dividen berarti di sini nih 600 berapa nih? 600. Di sini aja nih EPS-nya berapa nih? Kalau tahun kemarin dapat 2 ya. 2 dikali 23%. Nah, sekarang salah mulu ya. Ini ngaco mulu. Nih yang 4% dikali 23%. Kalau yang sekarang 0,36 dikali 23% ya. Nah, hitung aja segitulah dividennya kalau mau. Tapi kalau mau tambahan dari yang lama ya silahkan aja lah, terserah mereka, tergantung RUPS-nya bulan Mei. Mudah-mudahan sih bulan Mei keluar ya beritanya. Saya belum lihat ya, tapi di situ belum ada pengumuman. Baik, equity di tahun 2024-nya nambah ya. Dari 1 ke 2 perbandingannya jadi bagus ya. Apalagi dari kuartal 4-nya, kadang-kadang ada yang hitung dari sini nih, yang apa namanya? Perbandingan tahun bulan kemarin gitu, kadang-kadang begitu. Nah, tapi kebanyakan sih yang memperbandingkan itu dari tahun sebelumnya. Ada peningkatan revenue-nya ya, ada peningkatan revenue 29 ke 42, artinya ini perusahaan mau lah gitu, istilahnya mau mengembangkan penjualannya ya. Ada upaya untuk meningkat ke arah sana gitu ya. Cashnya ada 6 miliar. Hutangnya jangka pendeknya nih 19 miliar. Dibanding dengan cash, kalau jangka panjangnya nggak jadi masalah ya. Ini kan jangka pendeknya segini. Dari mana gitu kan jangka pendeknya kan? Bisa ngambil dari kas, ntar equity lagi diambil gitu kan. Ya, tapi mudah-mudahan enggak lah, besok ada win-win solution ya. Perusahaan lebih gampang lah untuk mencarikan solusi untuk bayar hutang. Terus kita langsung ke lukisan charter market maker. Teman-teman, ini bukan ajakan untuk menjual dan membeli ya. Ini sebagai media pembelajaran aja. Mari kita sama-sama perhatikan apabila menemukan emiten seperti ini. Kita lihat dari perjalanan candle-candle downtrend ya. Kalau kata TAMA ya di bawah 200, MA 200 ya, masih downtrend. Terus ini ya, ini yang menarik ini nih, kita buktikan technical analysis. Ya. Ingat, technical analysis apa? Apabila mau beli udah golden cross, yang artinya MA 10 ketemu dengan MA 20. MA 20 di bawah garis MA 10 ya. Nah, ini udah memenuhi syarat nih ya. Kemarin sih sempat diangkat, nah terus dijebloskan lagi ya. Sempat diangkat ke berapa tuh? Ke 68 ya. Buka di 66 ya. Turun di sempat ke 65, atau close-nya di 66. Kalau menurut saya kan yang sedia ini dibilang candle yang hijau ini udah ketutup ya. Ini kan udah ketutup nih candle yang hijau ini nih ya. Udah bagus, udah nutup nih. Cuman sayang ini ada gap lagi di sini nih. Gapnya dua kali ya, enggak lah, enggak 2 kali. Sekali dia ngejeblosin merah. Cuman di up dikit nih. Nah, kalau saya tidak suka ini. Biasanya kenaikannya 3 lama kalau begini ya, biasanya. Tapi kalau kenaikan lama ya terserah mereka, market maker mungkin punya cara lain gitunya untuk menganalisa sebuah emiten dengan technical analysis. Mungkin di emiten dia ya ketika ada gap dia bisa di up ke atas. Cuman lambat laun dia itu akan menutup gapnya gitu. Mau gap up mau gap down juga sama aja, harus ketutup. Ya seperti itu teman-teman. Kita lihat di volume dari mulai sini udah tidak yang berminat ya, cenderung kempes. Jadi ini disebut dalam posisi sideways sebenarnya, tapi kita lihat di bandar sempat distribusi, tapi di sini ada 3 hari pengambilan, di sini 2 hari pengambilan, 1 hari pembuangan. Ya mudah-mudahan ini candle yang terakhir ini di diagramnya terlihat merah, mudah-mudahan ini nahan gitu ya, mudah-mudahan ini nahan. Terus dari foreign juga sudah terlihat jelas ya, di sini foreign emang turun dan tidak melakukan apa-apa ya.
Ya, tidak melakukan apa-apa, hanya pembuangan-pembuangan kecil, riak-riak kecil ya. Tapi akan kita lihat langsung di broker summary-nya. Nah, yang menarik itu dari saham ini, walaupun dia ada gap di sini dari 60 ke 66 ya, sempat diangkat ke berapa ini, ke 70-an ya. Di sini terlihat jelas ada frekuensi analyzer yang menunjukkan bahwa ada smart money yang masuk di sini nih. Ketika dia sideways di sini ya, ada smart money yang masuk di sini. Cenderung smart money-nya itu hijau, artinya ini hijau banyak pengambilan dibandingkan pembuangan. Nah, terus kita lihat di terakhir dulu ya. Kita terakhir di tanggal 8 dulu kita lihat. Siapa yang ngambil, siapa yang nahan. Nah, ketika ketika tanggal 8 itu terakhir perdagangan, ada si KK, si AT, si EP, si PD, si BQ, si XC, si NI yang lepas XL, EP, SQ, GR, CC, LG, OD. Kalau dilihat dari broker, ini kan broker lumayan nih, ini broker lumayan. Nah, ini teman kita, cuman di sini ada dua versi nih. YP itu kadang-kadang YP sebagai broker yang scalping, ada juga yang swing ya, artinya dia ngumpulin gitu ya. Tapi ada juga yang punya YP itu kadang-kadang ngumpulin barang, kadang-kadang scalping ya, tergantung orangnya ya. Makanya saya sering sering lihat gitu ya. Ketika YP beraksi nih, itu ketika dia udah dikuasain sama anak-anak YP, yang artinya anak-anak scalping gitu ya. Kata orang YP itu adalah retail gitu ya, dan benar emang retail gitu. Cuman retailnya di situ pemain besar juga gitu. YP itu pemain besar. Walaupun dia retail, cuman dia ahli scalping di situ. Makanya YP mah suka tidak meninggalkan jejak. Tapi kalau YP yang scalping itu tidak meninggalkan jejak. Dan dia siap cut loss. Kalau YP itu siap cut loss kalau tidak sesuai dengan keinginan dia, artinya dia udah tidak bisa profit lagi, malah bisa turun ke bawah, lalu cepat-cepat keluar dia itu. Yang suka saya bilang, kalau anak-anak YP yang scalping itu tidak pernah meninggalkan jejak. Kalau ini kan YP-nya meninggalkan jejak nih ya. Yang artinya ini emang bukan anak-anak scalping gitu. Anak-anak scalping itu biasanya kalau udah masuk ya bisa diangkat. Cuman ini udah jadi watchlist nih sepertinya. Kenapa? Karena secara TA udah masuk ke MA10 dan udah menyentuh MA20. Nah, seperti itu teman-teman. Dan frekuensi analyzer juga kadang-kadang anak-anak scalping juga suka melihat sini kalau dipantau nih. Udah seperti ini langsung masukkan ke watchlist biasanya ya. Baik, kita akan lihat pengambilannya nggak terlalu signifikan sih ya. Untuk bandar volumenya malah cenderung sini turun. Jadi kita akan melihat ini ke depannya seperti apa. Saya melihat di sini cenderung turun ya. Tapi mudah-mudahan sih selama sideways ini ya mereka ada akumulasi lah. Terus si foreign juga seperti yang tidak berminat tuh ya. Broker CC aja cuman ngasih 2 gitu. Mungkin buat nandain aja di porto dia, siapa tahu ini katanya bisa menghasilkan gitu kan. Nah, yang seperti saya bilang, pendapat saya seperti ini. Ini hati-hati ada gapnya di sini ya. Ada gapnya di harga di 60 nih. Ini 60 dia 61 lah. Coba pastikan aja di sini nih. Kita pastikan pakai ini aja lah. Biar biar 61 berarti ya. Berarti ada di 61 nih, ada gap di 61, cuman satu tick 61 ke 62, cuman itu saya bilang itu gap. Buktinya apa? Ketika dia di sini nih, bukan di sini. Nah, di sini nih dia gap, kan ada gap pada cuma satu tick doang tapi ketutup ya. Nah, kenapa yang ini kenapa nggak ditutup gitu, seperti meninggalkan jejak? Karena apa? Kalau menurut saya karena ini belum selesai distribusinya nih. Ya, cenderung dari sini nih, cenderung dari sini nih, lihat. Banyak distribusinya kan, terakhir tadi banyak distribusinya, cuma udah kempes. Cuman dia pelan-pelan distribusinya karena emang
menjaga supaya si emiten ini nggak ngejeblos ke bawah. Walaupun ngejeblos ke bawah, tungguin aja di area 61 di sini nih, di gap yang ini ya. Mudah-mudahan ini ketutup. Udah ketutup, kita lihat lagi apakah dia di up atau dia malahan ke bawah lagi ke harga 50, bisa jadi gitu ya, ke harga 50 bisa jadi ya. Karena ini dari tahun 2002 berarti udah jalan 1 tahun. Nah, dia akan menemukan ke harga fundamentalnya ya, seperti itu teman-teman. Biasanya 1 tahun itu akan menentukan emiten ini apakah akan menuju ke fundamentalnya atau si si emiten ini disayang sama market maker. Kalau disayang sama market maker, oh dia mah tidak akan melihat fundamental, dinaikin aja gitu kan. Kita lihat 1 bulan aja ya, 1 bulan. Kita mulai dari sini deh, 23 April. 23 April kita lihat, 23 April ada siapa aja yang jual belinya. YP kakak ya, benar sih ya, berarti YP ini yang itu yang maininnya YP. Kalau lebih ini lagi sebenarnya enaknya ada kasus nih. Di sini sebenarnya disukain sama asing nih. Sama asing. Saya juga pernah kan ngebahas saham ini ketika dia diakumulasi asing ya. Kita di sini nih, dia naik berapa persen gitu ya. Lihat aja di video saya ada yang ngebahas tentang CEM yang diakumulasi asing. Di sini kalau lihat pemicu ya, kalau di sini nih, di sini kan ada gap nih, lihat nih gap nih. Ini contoh ya, ini kan gap nih. Dia langsung ini asing udah ngegap nih. Tuh kan ngegap. Tapi endingnya dia nutup di sini. Tuh, nutup lagi di sini. Dia membentuk sideway gitu ya. Cuman pas di sini dibablasin. Makanya hati-hati saya bilang ketika dia nge-gap nih secara TA ya, secara gap ya, secara kelihatan candle seperti ini. Ada yang bilang ada shadow nih ya, ada shadow itu udah ketutup. Kalau menurut saya tidak ketutup ini. Ini harus ketutupnya dengan candle lagi ya. Kalau menurut saya, tapi teman-teman ya silahkan aja lah mengartikan. Jadi ketika ada gap di sini walaupun sedikit nih, dia ketutup dalam jangka waktu 2 bulan udah ketutup nih. Di sini ada gap up juga ketutup lagi ya. Di sini ada gap kecil, pada kecil gapnya tapi ketutup ya. Ya, ketutup. Ini juga di sini ada gap kecil nih, ketutup juga di sini kan ketutup nih. Makanya hati-hati dengan gap walaupun kecil itu menurut saya sangat berpengaruh. Ya. Jadi pendapat saya seperti itu. Hati-hati dengan gapnya. Frekuensi analyzer menunjukkan ada akumulasi. Ini kabar baiknya berarti di sini kan ada smart money yang masuk. Cuman saya berharap karena ini adalah penunjangnya adalah yang up itu adalah foreign, mudah-mudahan foreign cepat masuk gitu aja ya buat saham CEM. Tapi mudah-mudahan tidak ada tidak ada angin, tidak ada hujan. Kadang-kadang CP ketika ada pemicu dia akan naikin aja ya. Tidak berpengaruh dengan hal-hal mau candle, mau MA, mau frekuensi analyzer. Kalau pingin naik ya naik aja ya. Seperti itu teman-teman. Semoga di akhir pekan ini teman-teman diberikan keluasan rezeki. Amin. Baik, segitu aja. Ciao.